1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriatul Jannah, mahasiswi psikologi 2019 Universitas Trunojoyo Madura, NIM 123. Di sini saya akan mereview dan memberikan contoh dari beberapa teori psikologi belajar dari Robert C. Boltz. Yang pertama itu ada seleksi alam dan adaptasi. Nah, maksudnya yaitu setiap organisme yang dapat bertahan hidup sampai sekarang gitu, yang dapat bertahan, hal itu karena dia mampu beradaptasi dengan alam atau lingkungannya. Contohnya, ketika saya dulu di pesantren yang segala budaya dan aktivitasnya itu erat dengan hal-hal yang berbau peribadatan, kesederhanaan, dan lain sebagainya. Nah, saya itu berusaha beradaptasi di lingkungan pesantren tersebut dengan mengikuti segala kegiatan yang disajikan oleh pesantren agar saya dapat beradaptasi dan agar saya dapat bertahan di pesantren tersebut hingga lulus. Kemudian ada miskonsepsi tentang adaptasi. Maksudnya yaitu siapa yang paling cocok dengan lingkungan tersebut, maka dia yang akan bertahan lebih lama, akan tinggal lebih lama. Contohnya dulu ketika di pesantren, tiap kenaikan kelas di jenjang aliyah gitu, itu terdapat beberapa persyaratan untuk mendapat predikat naik kelas gitu kan. Bagi yang tidak menyelesaikan persyaratan-persyaratan tersebut, maka terpaksa ia harus mengulang atau dia memilih untuk berhenti gitu dari pesantren. Nah, persyaratan-persyaratan tersebut dibuat oleh pesantren agar mempertahankan kualitas santri-santrinya gitu. Artinya siapa yang mampu menyelesaikan persyaratan-persyaratan dari pesantren, maka dia dirasa lebih cocok gitu untuk melanjutkan dan belajar ke jenjang tingkat berikutnya. Nah, oleh karena hal tersebut, saya berusaha mencocokkan diri dengan berusaha menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pesantren tiap tahunnya. Kemudian ada seleksi kerabat. Seleksi kerabat ini maksudnya yaitu ketika seseorang lebih mengutamakan mereka yang dirasa masih sealiran darah atau masih ada hubungan keluarga gitu. Contohnya ketika sepupu saya bekerja di suatu perusahaan dan di mana perusahaannya itu sedang mengadakan rekrutmen karyawan gitu. Nah, di sini sepupu saya mendapatkan wewenang untuk merekomendasikan orang-orang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Sebelum menawarkan kepada orang lain, sepupu saya itu menawarkan terlebih dahulu kepada keluarganya gitu, pada keluarganya yang dirasa memang mampu dan cocok gitu untuk pekerjaan tersebut. Kemudian ada ekspektasi. Maksudnya adalah proses belajar manusia itu berhubungan dengan ekspektasi dari hasil belajarnya yang lalu. Contohnya kerja kelompok di perkuliahan. Nah, saya berekspektasi bahwa dengan kerja kelompok akan menambah kedekatan saya dengan teman-teman saya. Oleh karena itu, saya berusaha mengikuti setiap kegiatan kerja kelompok yang ada selama perkuliahan saya, agar ekspektasi saya terwujud gitu, agar saya menjadi lebih dekat dengan teman-teman saya, menjadi lebih akrab dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor budaya dan biologi. Maksudnya yaitu budaya di sini merupakan faktor penunjang manusia itu beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya kayak di pesantren tadi, saya kan di pesantren kan sangat erat dengan kegiatan-kegiatan yang berbau dengan peribadatan. Nah, saya agar saya dapat beradaptasi di lingkungan pesantren tersebut, maka saya berusaha mengikuti setiap kegiatannya, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Baiklah, sekian
contoh dan review materi dari saya terkait teori Robert Siebold. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The things that you're feeling, capture your body, get your best side, breathe in the world.